memulainya dengan basmalah. Oh Ya, iya kita betul. mulai guru BK menyapa ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ya, teman-teman di sini seperti janji ya tadi informasi yang sudah dibagikan bahwa hari ini kita akan bedah buku. Kebetulan kemarin tuh udah launching buku solo saya yang berjudul lebih dekat dengan bimbingan konseling di sekolah. Sengaja menggandeng Teh Bibil ya karena memang kuliahnya di jurusan BK juga. Kebetulan saya sendiri memang jurusan BPI. Jadi kalau dulu tuh sebelum BKI itu namanya sebelum jadi UIN tuh namanya BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam. Dan lulusannya bergelar Sarjana Sosial Islam. Kalau yang sekarang ESOS ya? ESOS aja kalau yang sekarang, Ibu. Iya, tapi masih di bawah jurusan Fakultas Dakwah. Iya, masih dakwah dan komunikasi. Oh iya. Kalau Fakultas Dakwah sekarang berapa jurusan? Berapa ya? Ada 4 kalau nggak salah. BKI, KPI, apa lagi ya? Manajemen dakwah. Kemudian ada apa lagi ya? Jurnalistik masih ada? Nah, jurnalistik Ibu masih ada. Oh iya, berarti masih tetap ya jurusannya. Kalau untuk tahun sekarang BKI prospeknya diarahkan kemana prospek karirnya? Sampai sekarang sih prospeknya itu kemarin dapat mata kuliah di Perawat Rohani Islam. Kemudian ada penyuluhan KB juga. Ada penyuluhan nanti di BKKBN juga. Kemudian di pasca bencana juga, Ibu. Tapi belum dapet nih yang pasca bencana. Oh gitu. Berarti hampir mirip ya. Pernah dengar nggak lulusan alumni dari BKI bisa jadi guru BK di sekolah? Pernah dengar malah kakak-kakak tingkat tuh pada bilang kebanyakan masuknya tuh kerjanya jadi guru BK di sekolah. Padahal kan kita nggak pendidikan ya Bu ya labelnya itu. Tapi Karena di nggak bawah menutup dakwah. kemungkinan juga nih kita gitu buat jadi guru BK di sekolah. Iya. Jadi banyak juga ya termasuk Iya banyak itu. banget. PNS atau honorer? Kebanyakan. Kurang tahu sih kalau PNS sama honorernya Ibu. Oke. Ya itu sekilas tentang BKI yang sekarang dengan BPI dulu ya waktu masih IAIN. Oke, seperti janji Ibu sebelum-sebelumnya bahwa hari ini sebelum kita bahas tentang lebih jauh tentang BK dalam di sekolah, Ibu akan coba memperkenalkan diri dan apa sih sharing aja ya bagaimana buku ini bisa launching, bagaimana buku ini bisa terbit ya. Dimulai saja ya. Oke, nama saya Warniati Suciati Ningsih. Biasa kalau di sekolah dipanggilnya Ibu Warni, ya gitu. Jadi sebetulnya dunia menulis ini sudah dilakukan semenjak remaja sebetulnya. Hanya memang baru bentuk pamflet, triplet gitu ya. Jadi senang-senang aja bikin apa buletin kayak gitu sampai sudah kuliah, beres kuliah, merintis CRC dulu. Sini ke sini mengajar dan alhamdulillah diberi amanah oleh Allah ya. Hakikatnya mah gitu. Jadi guru BK di salah satu SMP. Jadi dulu tuh diangkat PNS di Pangalengan 3. 2016 baru pindah ke SMP 2 Banjaran. Deket Bibil ya? Iya deket Ibu. Iya. SMP 2 Banjaran. Nah, awal bikin buku tuh ketika tahun 2016 tuh ketemu dengan penerbit Guru Siana. Guru Siana. Media Guru gitu ya, Media Guru di sana ada challenge membuat artikel tentang best practice gitu. Jadi guru-guru tuh ngirimin kalau yang kira-kira layak dimuat dan dimuatlah menjadi salah satu buku antologi pertama saya yang judulnya ini ya. Ini buku antologi pertama. Nah, dari situ terus saja ada tawaran untuk antologi
bikin ikut-ikut gabung dan terakhir tahun saat ini 2020 tahun kemarin ya 2020 tuh dapat informasi ada pelatihan membuat buku solo gitu. Karena pengalaman antologis beberapa kali pengen nyoba nih kalau solo seperti apa gitu ya. Terus Ibu juga sering dapat pertanyaan dari guru-guru BK non S1 BK kependidikan seperti Ibu ya, kan Ibu bukan non S1 pendidikan ya BK-nya, tapi di bawah dakwah ya sama TBB juga kan itu di bawah dakwah. Sering ada pertanyaan seputar tentang gimana sih sebenarnya awalnya BK tuh kalau di sekolah tuh harus gimana, awalnya harus apa dulu. Nah, awalnya itu dari sana. Banyak yang nanya seperti itu, berarti memang banyak yang kesulitan untuk mengaplikasikan ilmu kebekaan di sekolah. Nah, disitulah dapat ide, kenapa nggak dibikin buku aja. Nah, gitu kebetulan ya ketemu dengan penerbit ini, namanya Najmubuk. Di situ ada pelatihan untuk menulis solo. Jadi kalau sharing aja ya, nih kalau ada teman-teman yang mau ikut juga menulis solo. Jadi dulu itu ada persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah ada surat pernyataan dari suami bagi yang sudah berkeluarga. Karena pelatihannya lama. Dari bulan Juli sampai November. Offline itu, Bu? Dari 2020. Dari Juli sampai November itu pelatihannya. Jadi pelatihannya bukan hanya cara menulis solo saja, tapi dari awal, dari niat kita menulis itu untuk apa. Gitu. Jadi ketika kita lagi nulis, aduh mentok nih materinya, mentok untuk bikin naskah, kita tuh jadi ingat lagi niat awalnya apa nih menulis gitu. Jadi dari awal penempatan penguatan niat kita untuk menulis tuh di tempat di sana. Makanya lama tuh dari Juli sampai November proses pelatihannya gitu ya. Plus membuat naskahnya. Alhamdulillah kemarin jadi persyaratannya ada izin suami. Terus kita juga bikin ini artikel sekian ratus kata, kalau misalnya menurut penerbit ini cocok nih baru bisa terima dan alhamdulillah diterima gitu sebagai peserta pelatihan menulis. Nah, dari sana ikutan pelatihannya dari Juli sampai November. Bikin naskahnya juga. Akhirnya Ibu menyelesaikan bulan Desember. Ya, karena memang kita juga berbagi waktu kan dengan profesi ya. Dengan profesi betul. Gitu ya, berbagi waktu. Jadi ternyata melar nih sebulan, tapi tidak apa-apa, ditolerir juga sama pelatihannya juga. Oh ya, ditolerir. Dan memang dari sekian banyak peserta yang ikut pelatihan penulis, memang ada juga yang berguguran gitu ya. Iya, berguguran karena memang ada yang tidak bisa mengejar naskahnya karena tiap hari itu harus keluar naskah gitu ya. Jadi nyicil. Ada juga yang berguguran. Nah, ada 5 yang insya Allah nanti akan launching juga bukunya, termasuk yang diterbitkan oleh Najmubuk ya. Jadi seperti itu ya prosesnya ketika menulis buku lebih dekat dengan sekolah BK sekolah ini. BK sekolah. Iya, jadi ikut dua pelatihan, terbitlah Marian, jadi udah keluar nomor ISBN-nya ya, keluar nomor registrasi di perpustakaannya, jadi bisa bikin PO pre-order ya. Gitu. Bukunya tidak lebih dari segini sih ukurannya ya. Karena belum dicetak jadi tidak bisa diperlihatkan ya, jadi masih pre-order. Oke, itu sekilas tentang proses saya membuat buku solo ini ya. Berikutnya saya akan bahas isinya ya, karena ini ceritanya bedah buku ya, Teh Bibil. Iya, Ibu. Saya akan membahas di buku lebih dekat dengan BK sekolah ini, saya membuat 5 bab gitu ya. Jadi memang tulisan-tulisan yang dibuat di buku ini sesuai dengan apa yang saya dapat ketika berinteraksi dengan guru-guru BK dan ketika saya berinteraksi dengan siswa-siswa. Berinteraksi dengan guru-guru BK itu misalnya begini, kayak tadi ada yang nanya yang lulusannya bukan dari BK pendidikan.
Bu, kenapa ya saya kok disuruh sama kepala sekolah bikin soal BK gitu. Padahal BK itu bukan mata pelajaran, jadi tidak ada kewajiban membuat soal ketika ujian akhir semester atau UTS gitu ya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang itu bukan tugas BK sebetulnya. Maka dibuatlah buku ini. Nah, di sini dibahas di bab 1. Bab 1 tuh menjelaskan tentang mengenal BK sekolah. Nah, di sana diterangkan bagaimana pengalaman-pengalaman guru yang non BK pendidikan seperti tadi disuruh ini, disuruh jadi bagian yang bukan tugas BK gitu. Bahkan bisa jadi BK seperti polisi sekolah. Tapi Bill dulu Iya, kalau itu dengar guru, paradigma dari anak-anak sekolah juga ya, sepertinya gitu ya, Bu ya, pas sekolah, ih takut ah ke BK mah kayak anak yang nakal gitu. iya, biasanya yang dipanggil tuh anak nakal ya. Gitu. Jadi emang kayaknya salah satunya perlu sosialisasi sebenarnya BK itu nggak cuma buat anak nakal gitu ya, Bu ya. Hmm. Dulu waktu zaman TBB berarti SMP tahun berapa ya? Tahun 2012 sampai 2015. Nah, 2012, 2015 masih berpikir seperti itu ketika anak-anak ditanya soal Iya, BK. Hmm. iya Nah, masih berpikir masih. kayak gitu. Jadi, oh Mhm. BK. Jadi nggak tahu sebenarnya kita tuh ke BK nggak cuman buat anak nakal aja gitu. Kita bisa sharing, bisa cerita-cerita juga ya, Bu ya. Iya, gitu ya. Jadi memang masih beberapa sekolah masih mendudukan BK itu sebagai polisi sekolah. Sebetulnya Mhm. bukan. Justru BK itu harus jadi sahabatnya siswa karena bisa jadi tempat curhat ya tadi. Seperti Tabi Bill tahu ya, sekarang kan pergaulan remaja mengerikan ya. Sangat. Kalau tidak dikendalikan. Anak remaja curhat-curhat ke orang yang lebih tua, ternyata jadi apa? Ya seperti itu. Bagusnya kan curhat tuh ke BK, jadi bisa diarahkan. Banyak loh ya anak-anak yang curhat dengan laki-laki yang lebih dewasa, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Mungkin karena mereka tidak ada tempat untuk curhat yang nyaman. Padahal BK bisa jadi tempat curhat itu, gitu ya. Jadi memang benar, TPB harusnya ya BK itu jadi sahabatnya siswa, bukan sebagai polisi sekolah, gitu ya. Nah, Betul. di bab 1 ini dibahas salah satunya itu tentang BK sekolah dan ada beberapa judul yang lain, pokoknya sesuai yang terjadi di lapangan aja BKT seperti apa, padahal seharusnya begini, 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 gitu ya. Jadi awal dibahas tentang eh, BK di sekolah itu apa. Nah, di bab 2 dibahas tentang siapa pelaksana BK. Itu dibahas siapa aja sih yang boleh jadi guru BK ya. Termasuk tadi kenapa sih lulusan apa tadi BKI atau lulusan dari Fakultas Dakwah kok bisa jadi guru BK. Nah, itu dibahas juga di sini ya. Di bab 3 di bab 3 dibahas tentang pelaksanaan BK. Nah, nanti kalau ada teman-teman atau teman-teman mahasiswa yang nanyain, Bu, sebenarnya gimana nanti kita bahas ya. Tapi ini sekilas saja. Pelaksanaan BK itu seperti apa di bab 3 khususnya. Selanjutnya di bab 4 ada tentang evaluasi dan tindak lanjut. Jadi di BK juga ada evaluasinya ya, bukan hanya sekedar dengar curhat atau bimbing siswa, ada tindak lanjutnya juga. Di bab 5 ada tentang BK untuk peserta didik korban penyalahgunaan narkoba. Jadi ini plus dari buku ini adalah membahas ini. Jadi ada poin yang sangat menurut Ibu ya sangat urgent. Kenapa? Karena untuk saat ini peredaran narkoba itu sangat sangat mengerikan dalam arti sudah menyasar ke siswa-siswa SMP bahkan SD gitu ya. Jadi kebetulan dulu itu ikutan pelatihan relawan anti narkoba. Nah di sana guru BK dilibatkan untuk penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba ini. Makanya sudah saja daripada kita ngasih tahu lagi belum tentu terpahami, sudah saja dibikin aja bukunya. Jadi kalau nanya nih gimana nih caranya menangani korban penyalahgunaan narkoba, bisa lihat di buku ini begitu ya. Jadi ada nilai plusnya di buku ini. Jadi itu yang dibahas di buku ini ada 5 bab, tapi insya Allah mewakili dari pelaksanaan BK secara umum. Jadi dibahas juga teori-teori dasarnya, gitu ya.
bimbingan itu apa, konseling itu apa. Jadi dibahas setidaknya walaupun bukan BK pendidikan, setidaknya tahu BK itu apa. Jangan-jangan sampai gini, dikasih amanah sebagai guru BK tapi nggak tahu BK itu apa yang harus dikerjakan. Nah, buku ini bisa membantu untuk guru-guru yang baru terjun di lapangan bimbingan konseling sekolah untuk membantu memahami BK itu harus seperti apa. Dan untuk membantu bagaimana harus menjawab pada pihak sekolah ketika pihak sekolah memaksakan BK itu harus begini loh. BK itu harus bikin soal loh. Nah, gitu. Kadang kan bingung. Saya kan nggak pernah kuliah BK nih, nggak tahu nih dasarnya nih apa. Nah, buku ini bisa membantu teman-teman yang sudah terjun di lapangan masalah BK ini ketika dipaksa untuk melakukan hal-hal dalam tanda kutip pekerjaan yang bukan sebetulnya tugas dari BK, Tugas. begitu ya. Ini juga bisa membantu adik-adik mahasiswa untuk jadi pegangan ketika mau PPL di sekolah gitu ya. Karena dulu juga kalau ibu sih dulu PPL-nya di lembaga pemasyarakatan dulu tuh ya, di LP Bancai dulu. Jadi sama-sama yang narkoba tuh kan tetap aja ya ada hubungannya narkoba. Dulu di Bancai kalau ibu ya. Nah, teman-teman ibu ada yang PPL-nya di sekolah. Kebingungan, gimana nih, harus gimana. Walaupun ada pamong, setidaknya kalau kita ada dasar, ada bayangan BK itu seperti apa, ketika adik-adik mau PPL sudah kebayang. Oh iya, saya harus begini nih. BK itu harus begini nih, kayak gitu. Jadi insya Allah ini buku ini sangat benar-benar membantu untuk adik-adik yang benar-benar mau mengenal BK di sekolah, plus guru-guru yang memang baru terjun di bidang bimbingan konseling di sekolah. Karena BK itu luas ya. TBB mungkin ada sekarang mata kuliahnya BK ada nggak? Bimbingan dan konseling? Ada. Semester kemarin itu salah satunya Ibu BK penyuluhan sih, lebih ke penyuluhan KB. Iya, itu penyuluhan KB. Kemudian yang perawat rohani itu masuk ya. Jadi memang ya luas ya masuk BK itu. itu. Iya, ada di Iya. Warois ya, di rumah sakit. Ya, soalnya kan Jadi mencakupnya itu ada bimbingannya, ada konselingnya, ada terapinya juga ya Bu ya, kita itu. iya, seperti itu. Jadi termasuk ke terapi yang korban bencana juga ya tadi diceritain Ya, ya. penyuluhan, nah itu. Kayak gitu ya. Jadi BK itu luas ya. Nah, kalau di buku ini khusus membahas tentang BK di sekolah ya. Adik-adik yang mau, ibu manggilnya adik-adik. Gak apa-apa ya Teh Bibil ya. Iya, nggak apa. Iya, jadi seperti itu. Terus kelebihan dari buku ini, Ibu sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami karena belajar dari Ibu sendiri dulu pas awal-awal jadi guru BK gitu ya. Saya dari Fakultas Dakwah tapi dapat SK-nya memang sebagai guru BK gitu. Jadi banyak belajar buku-buku teori BK. Tapi bahasanya bahasa perkuliahan teh agak nih kata Bibil ya. Bahasanya tuh kaku, kadang diulang-ulang biar paham, aduh itu gimana maksudnya gitu ya. Jadi karena merasa dulu saya mengalami begitu, pengen bikin buku tuh yang memang bisa dipahami teman-teman seprofesi yang baru terjun di BK gitu. Jadi bahasanya insya Allah mudah dipahami teman-teman ya. Adik-adik mahasiswa juga insya Allah mudah dipahami. Kalau dari mahasiswa udah jago lah untuk baca maya. Mau bahasa formal, bahasa apa juga. Ya, jadi kelebihan dari buku ini bahasanya juga tidak kaku, tidak terlalu formal, tapi memang bahasa sehari-hari ya, mudah dipahami. Terus ada lagi yang lebihnya, Teh Bibil. Setiap bab itu di akhir bab tuh saya selipkan pengalaman saya atau kisah-kisah saya ketika terjun di BK sekolah. Jadi misalnya tadi bab 1 tentang mengenal BK. Tadi akhir bab itu teh ada 1 sampai 2 halaman atau 3 halaman kisah pengalaman saya menangani siswa. Nah, itu bisa jadi inspirasi teman-teman seprofesi dan adik-adik juga bisa mengambil hikmah dari pengalaman dan kisah itu. Itu bisa istilahnya memberi motivasi ya. Karena kadang gini Teh Bibil, kan yang ke ruang BKT bukan anak yang nakal saja ya.
Ada yang misalnya anak yang broken home gitu ya, Betul. butuh tempat untuk bercerita. Sementara kita juga kadang ada masalah ya, karena Pasti, Ibu. profesional ya, karena profesional teh cina cerita nama disampingkan masalah sendiri mah kita dengar masalah anak. Tapi bayangkan satu hari 5 anak yang curhat. Agak bingung ya, Bu Gimana ya? tuh ya? Kadang istirahat juga masih ada yang ngantri di ruang BK tuh. Jadi kadang semangat kita juga turun kalau kurang-kurang ada motivasi. Nah, buku ini bisa jadi pemotivasi teman-teman BK ya. Ketika gini-gini amat sih, apalagi anak remaja sekarang ya masalahnya banyak. Gak kayak zaman dulu, tapi makin seni mah makin belum Iya, iya. lewat medsos. Sekarang mah banyak. Dulu mah bullying paling gebuk-gebuk gitu ya. Sekarang mah sudah lewat medsos ya. Serba Jadi daring ya, Bu makin ya? jadi gara-gara foto di ejek juga itu jadi masalah buat anak remaja ya. Jadi terkadang kalau guru BK-nya lagi ada masalah atau hari itu banyak yang curhat, kan BK juga manusia ya. Ada Betul. saatnya drop gitu. Ada saatnya drop dan kita perlu saling memotivasi. Buku ini bisa salah satu jadi motivasinya karena setiap bab saya sisipkan pengalaman atau kisah saya ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah dalam tanda kutip ya, berperilaku menyimpang. Juga diberi beberapa lampiran. Ini yang sangat penting. Lampirannya apa, Bu? Lampiran administrasi BK gitu ya. Memang ada POPBK namanya, panduan operasional pelaksanaan BK ada gitu ya. Nah, ini sebagian di sini dipaparkan yang paling urgent harus diketahui seperti buku pribadi, bentuknya seperti apa. Untuk yang baru-baru terjun di BK dan di sekolah itu belum pernah ada BK, ini akan kebingungan. Nah, buku ini salah satu solusinya karena ada lampiran-lampiran. Ini contoh jurnal harian misalnya. Ini contoh buku pribadi seperti itu ya. Jadi sebagian di sini disisipkan. Nah, kalau yang lengkapnya memang bisa dilihat di POPBK. Itu daftar pustaka juga dilengkapi ya. Jadi ini bikin buku juga bukan asal-asalannya, insya Allah sesuai dengan sumber yang bisa dipercaya, insya Allah bukan buku abal-abal gitu ya. Bahkan di sini kata pengantarnya juga dari Ketum Abkin bukan Abkin, Ketum MGBK Indonesia Pak Budi Ramdan, itu menjadi salah satu kata pengantar di buku ini, termasuk Kabid BNNP. Pernah nggak ke BNN? Tapi bilang. Belum. Nah, Ibu pernah ketemu sama Pak Anasnya ya. Itu Kabid BNNP. Jadi sangat menyambut sekali dengan buku ini. Kenapa? Karena ada sosialisasi bagaimana menangani siswa-siswa yang bermasalah dalam narkoba gitu ya. Nah, itu. Jadi buku ini juga disambut betul. Bahkan ketika Ibu sampaikan pada beberapa teman-teman MGBK yang minta testimoninya gimana nih, buku ini bisa diterima nggak sama guru-guru BK. Alhamdulillah disambut baik juga. Jadi untuk guru-guru BK yang baru mengenal BK di sekolah, ini sangat recommended sekali. Membantu. Itu mungkin sekilas tentang buku Ibu ya, bedah buku mungkin sampai di sana. Paling ini aja sih, Bu. Oh iya, Gimana? udah jam 8:30. Iya, udah setengah jam ya, lumayan. Pengen nanya juga nih, Bu, gimana caranya, kan yang penting tuh nulis tuh niat ya, Bu ya. Tapi kadang di tengah jalan mungkin tuh kayak ada tantangannya gitu, Bu. Nah, gimana sih caranya biar tetap nulis gitu? Oh iya. Oh iya ya, Ibu janji juga ya itu gimana cara bertahan Bu Solo ya, aduh lupa. Jadi gini, kalau di pelatihan Ibu yang naik bubuk itu kan karena lama itu ya, jadi Juli sampai November tuh 1 bulan tuh benar-benar penempaan kita niat. Jadi niat kita menulis tuh untuk apa? Jadi setiap kita punya niat, ketika melaksanakan sesuatu, malas nih ya, ingat lagi ke niatnya. Ibu ingat, oh ya. Jadi setiap hari itu ada tugas membuat status di ya di akademi ini teh, bikin status misalnya
minggu ini bikin status niat Anda membuat tulisan itu untuk apa. Bikin status, kirim di IG. Terus jenis tulisan yang ingin Anda buat, tulis statusnya di IG. Nanti Teh Bibi bisa lihat aja ya story di IG Ibu ya. Jadi itu dalam rangka pelatihan dulu tuh. Jadi sebetulnya kan Ibu mah jarang-jarang IG-an ya. Cuman karena dulu tuh ada pelatihan harus share ke IG, akhirnya di-share di IG. Jadi dari niat, terus jenis tulisan yang mau dibikin apa, itu bertahap kita dibimbing gitu. Jadi ketika di tengah perjalanan, misalnya kok ibu-ibu mah ya anak sakit ya, pekerjaan numpuk gitu, materi gimana gitu ya, sementara naskah harus ditulis ya tiap hari karena nyicil. Kembali lagi diingatkan, saya niat awal apa, dan niat ibu ketika membuat buku ini memang ingin berbagi ilmu, termasuk IG ini pun sebetulnya ingin berbagi ilmu ya, ke adik-adik mahasiswa, ke teman-teman seprofesi, ingin berbagi ilmu. Kalau ada teman yang pengen jadi penulis solo atau adik-adik yang pengen masuk ke dunia BK di sekolah, termasuk TBB kalau mau jadi penulis juga seperti itu. Jadi niat ibu membuat buku ini memang dari awal ingin berbagi, dalam arti gini, TBB salah satu pahala yang mengalir itu kan ilmu yang bermanfaat ya. Betul tidak? Iya. Betul. Ketika kita sudah tiada tuh ilmunya masih bisa dikembangkan, bisa diterima oleh orang kan. Nah, itu sasaran ibu mah. Pahala tuh masih sedikit ya buat kita. Minimal cari celah pahala yang bisa mengalir, yang bisa menolong kita nanti gitu. Teh Bibil ya. Jadi ketika kita malas, ketika kita mentok dengan ide, selalu ingat itu, saya niatnya kan ingin berbagi, ingin ilmu ini bisa diterima oleh orang, jadi semangat lagi. Terus kedua apa namanya, curhat ke teman yang sama-sama lagi nulis, karena kan kayak tadi kata ibu, kita tuh ada beberapa orang satu kelas penulis tuh ada beberapa orang, 10 atau 15 ya ibu lupa lagi. Jadi kalau kita lagi mentok, lagi nggak ada ide teh, saya nggak ada ide gimana nih, saling curhat, saling support. Saling support, saling memotivasi ya Bu ya. Iya, jadi satu kelas ini bisa saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa lulus semua, bisa keluar bukunya, bisa bermanfaat bukunya, bisa bestseller gitu ya, harapan tuh saling mendukung. Itu yang jadi pemotivasi hingga akhirnya bisa terbitlah buku ini. Nah, nanti Tabibi atau teman-teman yang pengen jadi penulis buku solo pun kalau ibu sih ya rekomendasikan pelatihan ini gitu, karena ibu rasakan sampai saat ini apa sih, jadi nempel di hati gitu ya, proses perjalanannya menulis buku gitu ya, terus motivasi dari pembimbingnya, mentornya gitu. Jadi mentornya tuh Teh Uni Diba, beliau tuh lulusan psikologi Unpad. Jadi enak juga gitu ya kalau ada apa-apa Teh Uni gimana ini gitu ya. Jadi dibimbing insya Allah ya. Di pelatihan ini ibu dapat banyak gitu, termasuk salah satunya meluruskan niat ketika kita menulis buku. Begitu Teh Bibil. Iya betul Ibu. Jadi kalau emang bareng-bareng mah saling memotivasi gitu ya Bu ya jadinya. Iya. Jadi Dan sekarang tuh banyak sebetulnya apa sih penerbit yang menawarkan gitu, menerbitkan buku solo kan. Tapi terkadang ada yang sok mana naskahnya nanti saya terbitkan. Kalau di sini karena pelatihan bentuknya dan memang cukup lama ya. Kalau yang lain nolong alamnya berapa? Ada yang 30 hari kan ya, penulis setiap hari dan jadi buku. Kan suka ada ya di Facebook atau di IG promosinya ya, menulis sekian hari nanti terakhir dapat satu buku solo. Nah, kalau ini memang prosesnya lama ya, tadi dari Juli sampai November. Dan sekarang terbit Februari PO. Kenapa Teh kenapa Bu kok lama? Jadi pas yang bulan Januari itu temen Ibu dulu, karena kan ada beberapa yang lulus APNB ya, Akademi Penulisan. Nah, Bubuk tuh ada beberapa orang dan Ibu termasuk yang kedua. Jadi yang pertama tuh udah launching, judulnya Journey apa ya?
perjalanan pernikahan rumah tangga, perjalanan rumah tangga, karangan dari Teh Ai, Kurot Ain ya. Nah itu mungkin nantilah Ibu share nanti di IG kalau ada yang berminat. Nah yang kedua Ibu, nanti yang ketiga teman Ibu. Jadi memang berturut-turut gitu ya, beruntun. Jadi kita juga ngantri gitu. Ya setidaknya kita nikmati saja prosesnya. Proses menjadi penulis, proses meluruskan niat, proses ketika kita menjalaninya dengan berbagai tantangan ya. Nikmati saja, insya Allah kalau niat kita baik, insya Allah jalannya juga baik. Begitu ya. Begitu TBB. Oh sebenarnya ini ada support juga dari Kang Ip ya. Kang Ip juga alumni BKI. BKI BPI. Terima kasih Teh Bibi sudah menemaniku hari ini. Adik-adik mahasiswa tetap semangat. Mau jadi guru BK boleh, mau jadi pembimbing boleh, mau jadi apapun insya Allah asal bermanfaat, asal kita niatnya kuat, nanti insya Allah ada jalan. Ya, seperti itu. Buat teman-teman seprofesi guru BK yang mau mengenal guru BK, mengenal pelaksanaan BK, mungkin itu sekilas tentang buku saya. Bisa PO sekarang sampai tanggal 28 PO. Jadi PO itu pre-order sebelum dicetak, pesan dulu, jadi lebih murah harganya, hanya 62.000. Kalau sudah harga normal itu 72.000. Jadi lebih murah 10.000, lumayan lah ya gitu. Seperti itu Teh Bibi ya, terima kasih sudah menemani. Itu dari saya. Teh Bibi ada kata-kata terakhir sebelum ditutup? Apa ya? Pokoknya makasih banget buat Ibu, kesempatan yang sangat luar biasa, banyak banget ilmu yang didapat, banyak banget hal baru. Makasih juga buat kakak-kakak yang udah nonton, yang tadi udah support juga. Semoga Ibu bukunya lancar ya Bu ya. Semoga bisa lanjut nulis buku yang kedua. Semoga semua jadi dimudahkan. Amin, amin. Terima kasih ya. Oke, dari Ibu sudah terakhir tadi kata-kata terakhirnya. Sebelum ditutup, kita tutup pertemuan guru BK menyapa ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Izin lab ya. Ya.